Pemirsa, bagaimana kondisi terkini penanganan korban gempa di RSUD Sayang Cianjur dan di posko pengungsian di Cugenang? Kita akan bergabung bersama jurnalis MJN di RSUD Sayang Cianjur, yaitu Valerie Budianto dan Rifki Nafis yang berada di posko pengungsian di Cugenang Cianjur. Kita ke Valerie terlebih dahulu. Valerie, bagaimana perkembangan terkini penanganan korban di RSUD Sayang Cianjur? Baik Rara, perkembangan terkini korban yang dirawat di RSUD Sayang yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat ini adalah ada sebanyak 108 korban meninggal dunia, kemudian ada sebanyak 525 korban yang mengalami luka-luka, di mana dari 108 korban yang meninggal dunia ini ada rincian yaitu korban meninggal dunia anak sebanyak 65 orang, lalu korban meninggal dunia dewasa sebanyak 43 orang, di mana sejak kemarin pihak RSUD Sayang ini sudah memberikan atau sudah menyerahkan jenazah dari 108 korban meninggal dunia ini kepada pihak keluarga, dan berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan adalah sudah tinggal 5 jenazah lagi, yaitu jenazah berusia dewasa yang masih belum diambil oleh pihak keluarga. Kemudian untuk kondisi saat ini di RSUD Sayang adalah kami melihat begitu banyak ambulans yang lalu lalang memasuki maupun keluar dari RSUD Sayang, di mana bagi ambulans-ambulans yang baru saja masuk ke RSUD Sayang ini mengantarkan banyak korban-korban yang baru saja dievakuasi begitu dari korban gempa. Sedangkan bagi mobil ambulans yang keluar dari RSUD Sayang ini adalah mobil ambulans yang memang dikerahkan untuk menjemput korban-korban yang masih belum ditemukan atau masih tertimbun di lokasi gempa. Kemudian untuk korban-korban yang baru berdatangan dari mobil ambulans ini, berdasarkan pantauan kami di lokasi, korban-korban yang keluar dari mobil ambulans ini mayoritas adalah korban-korban anak. Meski demikian, kami juga melihat sejumlah korban usia dewasa dan juga korban lanjut usia, di mana korban-korban yang keluar dari mobil ambulans ini memiliki jenis luka yang berbeda-beda. Ada yang mengalami luka ringan, luka sedang, dan kemudian juga luka berat, di mana sirine dari mobil ambulans ini terus terdengar, Rara, hingga saat ini kurang lebih sekitar 5-10 menit sekali pasti ada mobil ambulans yang berlalu lalang keluar dan masuk dari RSUD Sayang. Adapun dengan mengenai mekanisme penanganan dari rumah sakit RSUD Sayang ini adalah penanganan dilakukan di halaman luar RSUD Sayang, sehingga memang lokasi dalam atau ruangan di dalam RSUD Sayang ini sudah tidak dipakai lagi, mengingat kemarin RSUD Sayang ini juga mengalami gempa sehingga banyak fasilitasnya yang tidak dapat dipakai, dan oleh karena itu diputuskan untuk faktor keamanan hanya digunakan tenda darurat yang memang berlokasi di luar RSUD Sayang. Rara. Ya, Valerie, tadi seperti yang Anda katakan, kondisi rumah sakit sendiri akibat gempa mengalami kerusakan dan ada penanganannya di luar rumah sakit seperti itu. Dan kemudian rumah sakit atau RSUD Sayang Cianjur ini kan menjadi salah satu rujukan utama rumah sakit. Nah, sejauh ini bagaimana kapasitas ataupun kemampuan rumah sakit dari segi sumber daya manusia, obat-obatan dalam melakukan penanganan perawatan kepada para korban gempa? Sejak pukul 11 siang pagi tadi, pihak dari rumah sakit sudah kembali membuka korban-korban untuk dirujuk ke RSUD Sayang. Hal ini karena sudah banyak juga korban-korban yang dipulangkan begitu untuk kembali ke rumahnya masing-masing, maupun karena banyak korban yang mengalami luka ringan dan oleh karena itu hanya memerlukan perawatan singkat dan sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Untuk dari segi tenaga kesehatan, memang berdasarkan keterangan dari Direktur Utama dan juga Wakil Direktur Utama RSUD Sayang ini sempat disebutkan dokter-dokter semua dikerahkan begitu tanpa adanya shift selama 24 jam. Hal ini mengingat karena ini adalah kondisi bencana dan mereka sempat mengalami kewalahan dan juga kelelahan, sehingga memang sempat ada rumah sakit lain juga yang mengerahkan tenaga medis ke RSUD Sayang ini. Salah satunya adalah residen. Kemudian juga kami melihat ada banyak
tenaga perawat yang dikerahkan di sini dan juga ada mahasiswa dari Fakultas Kedokteran yang memakai alma maternya dan juga membantu penanganan pasien atau korban-korban gempa yang berada di sini. Sedangkan untuk bantuan obat-obatan dan makanan kurang lebih seperti itu dinyatakan oleh pihak rumah sakit bahwa obat-obatan untuk saat ini masih aman, namun tidak tahu apakah kedepannya masih akan tetap aman atau tidak. Hal ini karena disesuaikan dengan banyaknya korban yang nantinya selesai dievakuasi bisa dirujuk di RSUD Sayang. Rara. Baik, terima kasih Valeri Budianto, dan kita akan bergeser ke wilayah Cugenang dengan Rifki Nafis. Rifki, dari tempat Anda melaporkan saat ini, apakah Anda sempat merasakan adanya gempa susulan sampai malam hari ini? Ya, Rana dan juga pemirsa, memang saat ini saya sedang berada di salah satu kecamatan yang paling terdampak, yaitu di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dan memang kondisi di sini termasuk yang terparah dengan banyak dari rumah ataupun permukiman warga yang mengalami kerusakan hingga beberapa bangunan seperti dinding dan juga atap yang runtuh dan sempat menimpa masyarakat sehingga melukai masyarakat. Dan memang kini kondisinya masih cukup membahayakan sehingga dari pihak yang berwenang pun masih mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika ingin kembali atau mengunjungi rumah-rumah mereka dan harus mengecek apakah struktur rumah mereka sudah aman ataupun bisa untuk dimasuki, terutama di bagian tiang dan juga atap. Bila ada keretakan memang harus lebih berhati-hati dan lebih baik tidak perlu untuk dimasuki. Hal ini memang mengingat karena masyarakat saat ini khususnya di Kecamatan Cugenang, mereka sudah mendirikan posko-posko darurat sementara di sekitar rumah mereka, namun mereka juga menolak untuk meninggalkan daerah tersebut karena memang masih ada beberapa barang ataupun harta benda mereka yang tertinggal ataupun masih tersimpan di dalam rumah-rumah mereka, sehingga mereka masih berdiam diri di area Kecamatan Cugenang, di area rumah mereka untuk sekaligus menjaga harta dan benda mereka. Dan juga memang sempat dikabarkan ada gempa susulan, namun dari pantauan kami di Kecamatan Cugenang ini kami tidak terlalu merasakan bagaimana dampak dari gempa susulan tersebut. Dan meskipun sekarang para pengungsi ataupun korban yang tengah berada di posko darurat sudah mendapatkan pelayanan atau pasokan logistik yang cukup mencukupi dari segi makanan dan juga minuman, namun kini mereka masih tetap membutuhkan fasilitas khususnya di bagian sanitasi karena memang fasilitas tersebut masih sangat dinilai kurang memadai. Rara. Ya, Rifki, Anda saat ini berada di posko pengungsian. Bisa kemudian Anda jelaskan bagaimana kemudian kondisi di pengungsian, pemenuhan kebutuhan terutama sanitasi yang dibutuhkan itu seperti apa? Dan kita lihat ada aktivitas lalu lintas yang cukup ramai di belakang Anda. Ya, memang Rara, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Cugenang dan memang ini ada di depan salah satu permukiman warga yang memang di dalam itu sudah didirikan posko-posko darurat yang kini setengah mereka isi. Dan memang saat ini yang paling mereka butuhkan adalah fasilitas sanitasi karena memang di permukiman mereka salah satu yang fasilitas yang rusak ataupun roboh adalah fasilitas sanitasi, sehingga mereka sangat membutuhkan fasilitas tersebut karena memang kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak yang notabene-nya memang membutuhkan ekstra kebersihan untuk diri mereka sendiri. Dan saat ini juga saya sedang berada di posko Basarnas pusat, di mana seluruh hasil laporan evakuasi yang terjadi di Cianjur semuanya dilaporkan di sini. Dan saat ini memang terlihat petugas dari Basarnas masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan juga mengumpulkan atau mengcompile data-data temuan mereka. Kemudian memang menghasilkan data-data yang kemudian akan dibagikan kepada masyarakat. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan izin wawancara sebentar. Ini terkait tentang bagaimana penanganan sederhana aja hari ini. Oh, yang tim rescue aja gimana? Oh, boleh. Soalnya yang di lapangan saya. Boleh wawancara sebentar, kenapa Pak, untuk sedikit penanganan evakuasi hari ini? Penanganan evakuasi, Iya.
tim respon? Siapa? Sama ini, sama dantim gitu. Yang dantim boleh. Dantimnya siapa ya? Boleh datang ya? Ya, memang itu dia. Saat ini kami sedang berada di posko Basarnas, tempat di mana laporan dari hasil evakuasi hari ini sudah dilaporkan, dan memang dari laporan hasil evakuasi 2 hari ke belakang, Basarnas sendiri sudah berhasil mengevakuasi total 28 korban bencana gempa, di mana 26 diantaranya tewas dan 2 orang diantaranya masih dalam kondisi selamat. Dan memang dalam kondisinya Basarnas menemui sedikit kendala ataupun kesulitan, utamanya terkait dengan akses jalan yang masih cukup sulit untuk ditembus, seperti hari ini saja di daerah Tapal Kuda maksud kami, di daerah Kecamatan Cipinang, memang sebelumnya sempat masih ada tanah longsor yang meskipun sekarang sudah berhasil dievakuasi. Dan saat ini saya bergabung dengan Kepala Kantor SAR Kota Bandung, Bapak Jumaril. Bapak Jumaril, bisa digambarkan bagaimana proses atau hasil evakuasi yang dilakukan Basarnas hari ini? Baik, jadi untuk proses pencarian hari ini kita disupport oleh setidaknya lebih dari 500 potensi SAR ya, yang kita koordinir, hampir 600 bahkan. Kita sudah atur untuk pembagian tugasnya, ada yang standby di posko, kemudian ada yang kita bagi menjadi 5 lokasi pencarian. Jadi ada 5 seru, dan yang kita sebar di 5 titik yang kita prediksi masih ada korban. Dan dari hasil proses evakuasi hari ini, lebih dari 20 hasil kita evakuasi di hari ini. Sebelumnya dilaporkan total dari penanganan Basarnas selama 2 hari ini adalah 20 lebih. Itu sebenarnya apakah kendala yang kemarin disebutkan terkait akses jalan masih menjadi masalah bagi Basarnas? Iya, yang pertama akses jalan memang di beberapa titik lokasi memang masih sangat sulit untuk dijangkau, apalagi menggunakan kendaraan roda 4. Kadang-kadang untuk menggunakan roda 2 pun kita masih kesulitan, sehingga harus dijangkau dengan berjalan kaki. Sementara kita harus membawa alat-alat urban SAR yang kita gunakan, ya, alat ekstrikasi untuk ada kondisi-kondisi tertentu memang kita harus membongkar beton-beton atau bekas-bekas puing-puing dari runtuhan dari tempat tinggal dari masyarakat yang tertimpa akibat gempa ini. Jadi itu salah satu yang menurut saya sangat berat bagi tim rescue. Namun alhamdulillah dengan semangat, dengan militansi yang ada bagi seluruh tim SAR yang ada, maka operasi SAR ini tetap berjalan dengan baik, lancar hingga sore hari ini. Kemudian untuk saat ini, artinya daerah mana lagi yang sedang menjadi fokus atau pencarian utama bagi Basarnas sendiri? Iya, di beberapa desa di Kecamatan Cugenang ini yang jelas ya, sampai malam ini masih ada tim kita yang belum kembali ke posko, masih terus melakukan proses pencarian dan tentunya sekaligus mengevakuasi korban apabila ada yang ditemukan. Kemudian untuk alat-alatnya sendiri bagaimana Pak, bisa dijelaskan apa saja yang digunakan, apakah itu masih dirasa kurang, terutama menghadapi kendala-kendala yang ditemui di lapangan? Yang jelas peralatan urban SAR ya, peralatan urban SAR seperti alat ekstrikasi, kemudian alat cutting dan lain sebagainya itu yang kita gunakan. Kemudian untuk lokasi-lokasi tertentu kita disupport juga dengan alat berat. Namun memang sekali lagi masih ada lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau dengan menggunakan alat berat, sehingga tim rescue kita harus membongkar atau membuka akses secara manual. Ya, hanya menggunakan alat-alat urban SAR tadi yang mereka bawa. Kemudian juga tadi saya sempat mendapat laporan dari Pak Eko
adanya keterlibatan anjing pelacak. Itu bisa dijelaskan sendiri, Pak? Ya, betul. Jadi teman-teman dari K9 dan dari Sardok juga sudah support kita untuk melacak, untuk mencari titik-titik yang dicurigai adanya korban, dan mereka juga saling bahu-membahu, saling mendukung bersama-sama dengan tim SAR yang lain untuk berusaha semaksimal mungkin menemukan korban-korban yang mungkin masih kita cari. Kemudian kalau kita melihat di daerah Tapal Kuda dekat rumah makan Sinta itu masih ada sedikit sisa longsoran yang menutupi jalan. Itu bagaimana kondisinya untuk tim Basarnas sendiri? Sisa longsoran yang menutup jalan ya, ini dari PUPR masih terus bekerja untuk terus membuka akses tersebut. Namun kita memprediksi bahwa daerah-daerah itu masih memungkinkan ada, sehingga kita juga tetap melakukan pemantauan, tetap kita kirim tim evakuasi untuk pemantauan, mendampingi alat berat untuk melakukan proses pembongkaran tersebut untuk membuka akses. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Jumaril dari kantor SAR Bandung. Dan berikut tadi hasil keterangan kami berbicara dengan salah satu ketua kantor SAR Kota Bandung, Bapak Jumaril, dan memang dijelaskan tim SAR sendiri masih terus berupaya untuk mencari dan mengevakuasi korban-korban terdampak bencana gempa di Cianjur ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rifki Nafit dan juga Valeri Berdianto atas laporan teman-teman dari lapangan.